followers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Halo bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia, dan kali ini kita akan mereview Nike Renew Elevate 3. Sepatu ini masih ada di retail Indonesia dengan harga jual 1,199 atau 1,2 juta. Dan apa saja yang membuat sepatu ini menarik sehingga Anda perlu antisipasi? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum membahas performanya, kita akan cerita dulu apa itu Renew Elevate. Jadi Renew Elevate adalah sepatu budget dari Nike yang sudah hadir sebanyak 3 generasi, dan ini adalah yang ketiga. Dia memiliki keunggulan pada bagian bantalan. Jadi dari Renew pertama, kedua, dan ketiga sama-sama mengusung bantalan yang sama, yaitu busa Renew yang memiliki keunggulan yaitu ringan, kemudian dia juga empuk. Oke, sekarang kita akan membahas soal detailnya. Jadi hanya ada tulisan Nike Renew di bagian depan bordiran ini saja, kemudian di bagian samping ada logo Nike seperti ini, dan ada tulisan Nike Renew di bagian midsole ini. Nah, sekilas memang sepatu ini mirip dengan Nike Freak 2, tapi ada beberapa keunggulan dari sepatu ini yang Anda tidak dapatkan di Freak 2. Kemudian kalau bicara boxnya, ini box yang sama dengan Renew 1 ataupun Renew 2. Jadi memang polos seperti ini, warnanya orange, ada gradasi warna putih, ada tulisan Renew di sini, ada juga di sini, dan di baliknya polos seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas langsung bagian traksi. Oke, jadi dia mengusung pola herringbone, dan tentunya ini adalah kabar baik buat Anda yang hanya memiliki satu sepatu ini untuk memainkannya di lapangan indoor maupun outdoor. Karena tentu akan lebih durable, kemudian dia juga mudah banget dibersihkan karena tidak memiliki pola yang sempit-sempit. Yang terakhir adalah dia juga memiliki traksi ataupun pengereman yang lumayan oke. Ya, berbicara traksinya, ini sepatu memang membutuhkan waktu break-in di awal penggunaan. Mungkin Anda akan mengalami sedikit tergelincir karena traksi yang tergolong masih kaku. Apalagi bisa dibilang dia bahannya kayak ada lilin-lilinnya, jadi kalau awal Anda gunain, terutama di lapangan yang berdebu, itu akan tidak menyenangkan. Kemudian jika sudah digunakan 3 kali bahkan lebih, tentu akan sudah menyesuaikan dan itu akan lebih baik soal gripnya. Oke, kemudian kalau bicara, ini adalah sepatu yang nyaman untuk berlari karena transisinya, apalagi di bagian belakang, dia melengkung banget dan ini memudahkan Anda untuk lari-larian. Bagian atasnya juga lumayan fleksibel, terutama di bagian depan, dan ditunjang dengan bobot yang ringan tentu akan semakin memudahkan Anda buat lari-larian. Tapi kalau bicara durability, saya rasa masih banyak yang lebih kuat ketimbang traksinya sepatu ini. Apalagi kalau untuk Anda yang suka gocek-gocek, dia minim banget outrigger, kayaknya tidak begitu menyenangkan. Lebih prefer sepatu seperti Nike Kyrie kalau Anda suka gocek-gocek. Lalu berbicara keawetan, ini juga bisa dibilang bukan yang super banget karena mudah juga digerakin. Dan tentunya kalau Anda menggunakan satu sepatu ini di lapangan yang kasar, jadinya kalau Anda menggunakan sepatu ini rutin, bisa dibilang mungkin umur pakainya tidak terlalu panjang. Kemudian dia memiliki base yang tergolong lebar di bagian depan. Jadi kalau Anda lompat terus mendarat, pijakan di bagian depannya itu begitu bagus. Sayangnya di bagian tengah ini agak kurang stabil, dan di bagian belakang juga hanya sedikit sekali yang menempel dengan lantai. Dan itulah yang membuat kami tidak menilai traksinya terlalu tinggi. Jadi nilai 7,2 pantas untuk traksi sepatu ini.
Selanjutnya bagian bantalan, dan ini adalah keunggulan utama dari sepatu ini. Bicara impact protection, dia untuk budget model adalah salah satu yang terbaik, walaupun karakter Renew ini sebenarnya tidak menimbulkan pantulan yang berarti. Jadi hanya mampu meredam saja, dan ini bagus untuk lari-larian karena bobotnya ringan banget. Tapi kalau Anda misalnya big man, Anda tidak mau mengeluarkan kocek besar untuk membeli sepatu basket, kayaknya ini juga masih menarik untuk Anda. Tapi sayangnya kalau untuk penggunaan jangka panjang, Renew ini karakternya mudah kempes, jadi mungkin tidak terlalu awet. Nah, yang paling penting adalah di bagian belakangnya itu dia tebal banget. Jadi kalau Anda misalnya lompat-lompatan, mendaratnya suka kencang, kayaknya kalau numpu di bagian belakang ini akan tetap aman. Apalagi dia insole-nya juga tergolong tebal. Sayangnya nggak bisa dicabut nih karena dilem. Tapi nggak apa-apa, udah bisa kelihatan nih insole-nya begitu tebal, nyaman. Ya, kemudian kita ke arah depan. Jadi di bagian depan ini dibuat lebih tipis, dan ini memudahkan Anda untuk pijakan pertama ketika Anda berlari. Di bagian depan ini terasa memudahkan sekali. Oke, jadi keseluruhannya berbicara bantalan, buat Anda yang mencari impact protection bagus dengan harga yang terjangkau, ini bisa dipertimbangkan. Tapi misalnya Anda butuh sepatu yang bouncy, yang bisa memudahkan Anda dalam lompat-lompatan, kayaknya ini bukan pilihan yang tepat. Secara keseluruhan untuk bantalan nilainya 8,4. Nah, sekarang kita mau lihat berapa bobot dari Renew Elevate. Ini yang seri pertama dan kedua saya udah timbang, dan di sekitaran 300 gram. Tentunya untuk size yang sama, yaitu 42 8,5 US. Kita lihat sebelah kanannya. Benar-benar ringan, 337 gram. Kemudian yang sebelah kirinya 331 gram. Memang masih di bawahnya Curry 10 ataupun Hydrogen 1-nya Rigorer, tapi ini juga bisa dibilang salah satu yang paling ringan saat ini. Untuk memilih size dari sepatu ini, saya sarankan Anda pilih aja upsize sedikit. Kenapa? Karena dia bagian tengahnya itu sempit, apalagi dia lidahnya ini dibuat menjadi satu bagian dan tidak terlalu panjang sistem pertaliannya. Jadi di awal penggunaan itu terasa sesak banget, terutama di bagian samping ataupun di bagian atas ini. Nah, sarannya adalah memilih upsize sedikit untuk membuat sepatu ini langsung nyaman sejak awal penggunaan. Selanjutnya kita bahas bahan atas. Bahan atasnya kalau udah budget nih pasti standar-standar banget, dan ini juga masih standar. Dia pakai mesh begini, tapi secara looks memang sudah terlihat keren. Apalagi performanya juga bisa dibilang cukup oke untuk ukuran budget model. Ya, di bagian depannya ini full mesh seperti ini, ada fuse overlay sedikit. Kemudian di bagian belakang paling ada kulit sintetis, ini juga untuk membuat bagian ini lebih kaku aja. Sisanya nggak banyak sih, paling cuma jahitan-jahitan ini yang akan membantu support ataupun menambah estetika jadi lebih keren. Udah itu aja, kita langsung bahas aja yang namanya tali dari sepatu ini. Talinya khas budget banget. Feel-nya ini agak-agak empuk gini, tapi yang teplek gini, dan saya sarankan ikat aja 2 kali karena kalau enggak ini gampang kendur. Nah, kalau udah kendur tentu akan merusak lockdownnya, jadi sepatu jadi terasa tidak aman untuk kaki kita. Oke, selanjutnya di bagian lidah. Nah, ini benar-benar lidahnya khas budget model, dan menariknya dia lebih panjang lidahnya ketimbang yang Renew Elevate 2. Karena sama-sama kita ketahui di review kami sebelumnya, untuk Renew Elevate 2 itu benar-benar lidahnya kecil dan itu nggak nyaman karena kaki jadi susah masuknya, kemudian talinya juga terasa jadi pendek. Dan ini udah disesuaikan jadi lebih proper, apalagi dengan sentuhan desain yang mirip Freak 2 ini tampak membuat Renew Elevate jadi lebih keren. Oke, bicara lidah bagian bawah, dan ternyata
ternyata minim juga ventilasinya. Memang bukan sepatu yang dingin, tapi udah tergolong standar karena ini juga udah empuk, jadi bikin kaki tidak kesakitan. Oke, secara padding juga tidak terlalu banyak, khas budget model, dan ini yang membuat pergelangan jadi kurang terkunci dengan baik. Bisa dilihat juga kalau bagian penjepit aculasnya juga kurang dalam, dan Anda sebaiknya menggunakan kaos kaki tebal kalau mau gunain yang namanya budget model seperti ini. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas nilainya 7. Bahasan terakhir tentu soal kuncian, dan saya merasa memang tidak ada yang spesial di kuncian sepatu ini. Bagian depannya masih gampang geser, terutama misalnya kalau Anda memilih size-nya agak kebesaran. Misalnya kaki Anda itu ramping, mungkin aja bisa memilih true to size agar lebih nyaman sehingga tidak menghadirkan banyak ruang mati. Jadi di bagian depan itu agak goyang, kemudian di bagian tengah adalah yang paling menunjang kuncian, karena kita lihat kalau Anda fokus ke ikatan tali sepatu ini, maka dia ada strap-strap yang mampu membuat ikatan jadi lebih cepat dan juga mengunci tempurung jadi lebih baik. Kemudian dia di bagian samping ini ada jahitan yang dibuat lebih tebal dan juga midsole-nya juga lebih kaku. Jadi di bagian tengah ini tidak over fleksibel. Tentunya ini yang membuat kuncian di bagian tengah jadi paling baik di antara depan ataupun belakang. Sementara di bagian belakang ada plat plastik lumayan, walaupun tidak terlalu tebal, jadi masih bisa didorong-dorong seperti ini. Tapi nggak sampai atas ya, karena di atas masih bisa digeser seperti ini, hanya di bawah saja. Oke, secara keseluruhan ikatan tali ini adalah yang paling vital untuk kuncian dari sepatu ini. Kemudian kalau di bagian depan paling nggak ada penahan, ini mampu menjaga kaki jadi tidak terasa overlap. Oke, jadi yang paling penting adalah sepatu ini walaupun masih goyang, tapi dia memiliki impact protection yang bagus. Jadi yang udah-udah kalau sepatu budget itu biasanya bantalannya keras. Nah, di Renew Elevate ini Anda sedikit merasa untung karena dia punya impact protection yang bagus. Oke, secara keseluruhan untuk kuncian nilainya 7,5. Oke, jadi saya rasa kalau Nike Renew Elevate ini adalah pilihan yang tepat kalau Anda baru pertama kali ingin membeli sepatu basket. Karena ini adalah brand dari Nike, kemudian dia juga punya tampilan yang lumayan keren. Nah, buat Anda yang cuma beli satu sepatu untuk digunakan segala jenis kegiatan, kayaknya ini juga nggak ada masalah karena dia ringan. Dan harga jualnya juga cukup terjangkau, 1,2 udah bisa Anda temui di retail. Oke, kami nggak ada masalah dengan sepatu ini. Mungkin kekurangannya hanya di durabilitas, tapi bicara ini adalah budget model, sudah selayaknya dia diberi nilai 7,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Nah, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.